tadi dalam rapat pleno pertama sudah diputuskan Partai Golkar mendukung. Kok jadi tambah kayak gini ya? Calon Presiden Bapak Prabowo Awalnya Subianto sih saya nggak percaya, dan tapi kok calon Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya si Gibran tegas menolak gitu loh. Keluarga besar Golkar, teman-teman media yang saya hormati, nungguin saya dari pagi ya? Hah? Dari kemarin. Dari semalam. Oh ya? Kok gini-gini amat sih mas? Siap. Jadi kan ya baru sabar nyampe, gitu. Ya. Sabar, jadi pemimpin naik level ya Dan terima sabar. kasih sekali teman-teman media yang sudah setia menunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah. Ganjar lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya masa DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara atau seperti konstitusi, realistis saya ya, tidak Pak. mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi, nunggu lagi mundur, malas sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Memberangkatkan Mas Gibran jadi wakil presidennya Prabowo. Dengarlah Saya Pak sedih Jokowi, ini secara politik. Mahkamah nasihat dari Konstitusi yang sahabat-sahabat dan dilahirkan pendukungmu. dari perjuangan reformasi 98 yang melahirkan sejumlah nyawa. Kok cuma untuk main-main urusan domestik sebuah keluarga? Perkara domestik kok yang dipertaruhkan bangsa dan negara? Ini asu banget. Saya harus melakukan sesuatu di sisa waktu. Ini masih ada waktu beberapa hari sebelum pendaftaran ke KPU, maka saya memberanikan diri menulis surat kepada Pak Jokowi. Saya titipkan pada Mensesnek dengan catatan ini surat pribadi. Selama saya tidak pernah surat-suratan. Kali ini bersurat. Nah ya, saya sebagai pendukung Pak Jokowi dan juga Mas Gibran ini sangat kecewa sekali lah akan semua hal ini ya. Beberapa hari atau beberapa minggu ini adalah ketidakpastian yang disuguhkan oleh Mas Gibran dan juga Pak Jokowi terkait Pilpres ini, dukungan ala Pilpres ini ya. Kenapa sih putusan MK itu diloloskan dan Mas Gibran itu seolah menyambut? Kenapa Mas Gibran tidak dari dulu mengatakan tidak saat ditanya mau jadi cawapres? Kenapa harus abu-abu dan menggantung sampai sekarang? Ya jelas itu karena main dua kaki, ragu dan sedang bimbang. Kalau sedari awal bilang tidak, kita tidak akan melihat informasi yang simpang siur seperti ini ya. Di saat Golkar usung Gibran, coba renungkan. Apakah ada penolakan keras dari Mas Gibran? Gibran malah menikmatinya loh. Kalau tegas seharusnya bilang tidak, atau konferensi pers 100% bilang tidak dan semua akan selesai tentunya. Tapi faktanya
Tadi Mas Gibran ngomongnya seperti itu. Kita ini kan jadi bingung gitu loh melihat sikap seperti itu. Apakah masih mau dinilai? Kalau ada yang masih mau membela, mungkin ini beda pendapat ya. Tapi nih ya, pikiran soal putusan MK, apakah cuma kebetulan? Apakah gugatan yang jumlah belasan dari segala kriteria itu cuma kebetulan? Apakah mau bilang Gibran cuma menyambut peluang? Sungguhkah itu? Biar bagaimanapun ya, tetap akan ada yang memaklumi apa yang dilakukan Gibran. Begitulah politik. Hanya saja kalau bicara soal kepantasan, apakah pantas? Sama kayak MK loloskan gugatan, itu putusan mereka dan bersifat mengikat. Tapi kalau bicara soal malu, apakah MK tidak malu membuat keputusan seperti itu? Dalam politik itu ibarat gunung dengan salju di puncak. Kebanyakan orang hanya tahu dan melihat salju yang tidak seberapa ya. Justru yang terjadi di balik layar. Besarnya seperti gunung yang tidak tertutup salju. Banyak yang tidak paham ya. Tapi ya sudahlah, anggap saja ini beda pendapat. Kadang ada beberapa info yang harus ditahan dan tidak perlu diumbar. Meski resikonya terjadi perbedaan pendapat ya. Dan mungkin ya pada akhirnya masyarakat bisa terbuka matanya jika Mas Gibran benar-benar sudah menjadi cawapres. Di situ semuanya sudah terbukti semuanya. Bagaimana menurut Anda? Komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video menarik selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.